Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbahagia pada kesempatan sesi perkuliahan administrasi publik. Kita akan membahas pada kali ini tentang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi. Bersama saya, Akadun, yang akan menyajikan apa itu reformasi birokrasi dan apa itu JPT pertama. Reformasi menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Kemudian menurut Sudarmayanti bahwa reformasi merupakan suatu upaya sistematis, terpadu, komprehensif ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik, good governance. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa reformasi merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, berdampak pada kehidupan bernegara dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan good governance, maka perlu ada reformasi dalam birokrasi sebab menyangkut penyelenggaraan negara untuk mewujudkan perbaikan pada pelayanan publik. Adapun kata birokrasi, menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi tersebut dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Dengan kata lain, birokrasi sangat berkaitan erat dengan sistem dalam suatu organisasi atau lembaga dan memiliki tujuan tertentu. Apabila digabungan antara kata reformasi dengan birokrasi, secara definisi reformasi birokrasi menurut Menpan adalah upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Sehingga dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem pemerintahan, sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. Adapun pelayanan publik, biasanya pelayanan publik itu dari dua kata, yaitu kata pelayanan dan kata publik. Menurut Monir dalam Rasulullah, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, atau proses membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Itu pelayanan. Sedangkan publik berasal dari kata bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat atau negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga dapat dipahami bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem birokrasi yang bertujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Reformasi pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan ketiga konsep tersebut, pada hakikatnya saling berhubungan karena reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, kata reformasi birokrasi pun sebenarnya di Indonesia mengalami polemik. Polemik tersebut disebabkan menurut Duyanto adalah karena pola pikir birokrat sebagian besar ditempatkan sebagai penguasa bukan pelayan publik. Sehingga perubahan sulit dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pola pikir birokrat seperti ini mengakibatkan kemudahan reformasi di kalangan birokrat dibutuhkan. Jadi karena ada pola pikir semacam itu, maka reformasi perlu dibutuhkan. Penyebab sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi adalah konflik pemimpin.
Hal ini berkaitan juga dengan faktor yang pertama tadi, yaitu anggapan bahwa birokrat bahkan pemimpin merupakan penguasa bukan pelayan. Yang ini satu dari tadi satu dari Pemprov satu, jadi komposisinya sangat ideal, jadi akuntabel. Itu salah satu bukti komitmen bahwa seleksi terbuka untuk JPT pertama di Kabupaten Sumedang ini itu bersih, transparan, akuntabel. Ya, dimulai startnya dari pemilihan panitia seleksi. Insya Allah kami akan menjaga mana itu dan kita bagi wakil memberikan arahan agar pansel bekerja profesional. Ya, kami menggali sesuai dengan kaidah-kaidah, tentu rujukannya undang-undang ASN ya, Undang-Undang 5 2014, mulai dari tahap seleksi administrasi, kemudian seleksi tertulis, pembuatan makalah, kemudian asesmen, dan terakhir sekarang wawancara. Jadi 4 tahapan kita lakukan. Seleksi administrasi itu terus di dalamnya ada rekam jejak. Jadi 4 tahapan, ini adalah tahapan terakhir. Ya. Selamat pagi, sedang pertama dari sisi kinerja keuangan, saat ini APBD yang kita laksanakan itu belum sepenuhnya memenuhi konsep LDK. Kemudian adalah instalasi program dan inovasi atau area perubahan, kemudian konstitusi perwujudan dan legislatif. Karena kami yakini bahwa jabatan tinggi pertama itu bagian dari perwujudan visi dan misi pimpinan. Karena dari sisi pengalaman ada juga banyak yang nah ini mungkin yang perlu saya ingin menggali dari apa yang diinginkan apabila akan masuk nggak mana saja tergantung pilihan anda kalau prioritasnya diperlukan. Nah tadi menyinggung tentang pertumbuhan ekonomi, apakah memang di tempat ini bisa memberikan kontribusi dan konkretnya apa? Konkretnya bagaimana nanti dalam membangun peternakan maupun perikanan dan sebagainya. Kemudian perubahan yang dimana perubahan mindset para pegawai yang ada, kemudian pegawainya bagaimana, kondisinya bagaimana, kaitan dengan reformasi bagaimana, kaitan dengan kondisi apa yang menjadi tema apa itu diskusi kaitan dengan COVID ini, ya, pandemik ini. Saya ingin konkret saja tanggapan Anda mengenai kondisi saat ini mengenai pandemik, kemudian kaitan dengan tugas yang mungkin saja Anda nanti di mana saja sebagai prioritas yang Anda akan pilih, terutama dalam bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang kira-kira pikiran apa tuh cita-cita yang ingin diwujudkan. Itu aja. NRT Kabupaten Sumedang itu nanti sudah berdiri dan laju pertumbuhan kurang lebih 6% sebelum pandemi ini ya 6%. Nah, sektor yang paling rendah pertumbuhannya itu sektor pertanian peternakan itu paling rendah 3%. Jadi wajar kalau angka kemiskinan di petani peternak itu tinggi. Ya, ini itu 1,2 ya. Pertanyaannya kalau Anda jadi kepala dinas perikanan peternakan, berikut apa? Proposal apa yang disapit yang nendang untuk meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan peternakan yang bisa jauh dari 3%, paling tidak sama dengan yang 6, lebih jauhnya bisa 2 digit di atas 10%. Saya minta proposal. Ya, saya kira itu langsung menjawab. Terima kasih.
Pertama pertanyaan pertama mengenai pengalaman. Memang secara digital saya sering bukan ahli digital, tapi setidaknya saya sering berdiskusi dengan rekan-rekan, terutama dalam situasi dan kondisi saat ini, terutama Bukalapak, kemudian media-media yang Bukalapak, kemudian Shopee dan sebagainya. Tapi di pengalaman sebelumnya belum pernah melakukan ini. Belum pernah, tapi setidaknya saya sudah berdiskusi dengan anak saya karena dia dari Telkom. Yang dari Telkom berkenaan dengan pemanfaatan digital teknologi yang dimungkinkan kemudian juga ada seorang staf yang ahli digital pada saat ini sering berdiskusi mungkin ada peluang semacam itu untuk diangkat menjadi training daripada peternakan perikanan bisa katanya dengan membuat aplikasi tersendiri atau gabung di dalam aplikasi. Saya bukan ahli digital tapi setidaknya sedikit tahu tentang dari komputer maupun dari smartphone. Dari aplikasi ini ada 6 fitur. Pertama adalah fitur halaman utama, fitur akses masuk dan login. Dari dalam fitur ini ada 5 fitur. Pertama, fitur data supplier. Kedua, fitur informasi ternak dan ikan. Yang ketiga, fitur edukasi. Yang keempat, fitur marketplace. Dan yang kelima, fitur pelayanan konsultasi. Untuk mewujudkan inovasi tersebut, maka kami mencoba merencanakan suatu rencana aksi. Rencana aksi ini dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, tahapan planning perencanaan, dimulai dari pembentukan